terpercaya. Pendidikan gratis jadi prioritas pemerintah daerah. Bank Indonesia kembangkan potensi 21 UMKM lokal. Keindahan Masjid Kuba di tengah pasar tradisional. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Eja Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, apel perdana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, Septinus Lobat dan Ansar Karim menyampaikan akan merealisasikan program prioritas pendidikan gratis untuk sebuah sekolah negeri dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dalam apel perdana pada Senin pagi, Wali Kota Sorong Septinus Lobat didampingi Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan sesuai dengan janji kampanyenya, ia akan memprioritaskan pendidikan gratis. Menurut Septinus Lobat, program pendidikan gratis merupakan program prioritas, sehingga pihaknya akan mengusahakan agar program ini terrealisasi di Kota Sorong. Rencananya program pendidikan gratis ini akan dicanangkan pada Mei mendatang, mulai dari pakaian seragam dan kebutuhan sekolah lainnya. Untuk pendidikan gratis ini prioritas di daerah dan itu prioritas nasional. Pendidikan dan kesehatan itu tidak ada tawar-menawar, ya. Ini karena program nasional tidak ada alasan bilang tidak ada uang. Kami juga sudah hitung. Dan nanti bulan Mei kita akan melakukan pencanangan dari SD, SMP dan SMA. Diharapkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dapat mendukung program tersebut. Selain pendidikan gratis, Wali Kota juga berjanji akan menangani persoalan banjir, pembangunan infrastruktur yang lebih baik, dan peningkatan keamanan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indo dan Haji Mugiono disambut antusias ratusan warga di bandara dengan suguhan tarian dari suku Arfak. Tiba di Bandara Rendani Manokwari, Bupati dan Wakil Bupati disambut pimpinan organisasi perangkat daerah, ketua dan anggota DPR, Forkopimda serta tim koalisi pada Senin pagi. Pertunjukan tarian asli suku Arfak, tumbuk tanah dan prosesi injak piring menjadi bagian dari penjemputan Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian diarak keliling kota Manokwari sembari menyapa masyarakat. Fokus pemerintahan Kabupaten Manokwari untuk periode 2025 hingga 2030 adalah menurunkan stunting, angka kemiskinan, dan mendorong percepatan pembangunan, serta menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Tantangan pembangunan kita ke depan adalah masalah kemiskinan di kota ini, kabupaten ini harus kita bisa turunkan. Penanganan stunting kita di Kabupaten Manokwari harus bisa kita turunkan. Tidak hanya itu, tetapi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di ibu kota Provinsi Papua Barat juga menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Bupati Hermus Indo mengajak seluruh komponen masyarakat dan pelaku pembangunan untuk bergandengan tangan, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Jeffrey Watimuri, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan 2 sumber dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk mendukung program-program kerja yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Setelah melakukan rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan dana RIDPLAY senilai 17 miliar untuk pembiayaan program lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Dana ini akan disalurkan melalui pihak ketiga dan selanjutnya akan dikoordinasikan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan agar disalurkan pada masing-masing kabupaten kota. Program kerja ini diantaranya reboisasi kawasan hutan, mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan, serta sejumlah kegiatan lainnya yang bertujuan agar lingkungan tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Dan ini kurang lebih sumber pendananya ada sebesar 17 miliar sekian. 17 miliar sekian ini, sumber pendanaan ini akan dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini lembaga perantara, lembaga penghubung yang akan mengakses semua program kegiatan yang dibiayai dengan sumber pendanaan dana RIDPLAY ini. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan juga sementara memperjuangkan agar Provinsi Papua Barat Daya juga mendapatkan bantuan pendanaan dari program Volunetsing 2030. Di mana tahapan proses sudah dilakukan, saat ini hanya menunggu tanda tangan resmi kepala daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada kementerian terkait. Meskipun mengalami efisiensi anggaran, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan optimis untuk pembiayaan program di bidang lingkungan hidup yang mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai pihak. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Bank Indonesia kembangkan potensi 21 UMKM lokal. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, perkuat strategi untuk meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan mendorong potensi ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat melaksanakan kurasi kepada 21 UMKM agar menghasilkan produk yang berkualitas. Ada 21 usaha mikro kecil dan menengah dari Provinsi Papua Barat Daya yang mengikuti kurasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Papua Barat, di mana dalam kurasi ini akan dicek produk-produk UMKM untuk diikutsertakan dalam pelatihan selama 1 bulan. Puncak dari kurasi ini, 21 UMKM yang terpilih akan mengikuti event Torang Kreatif Ecotourism Festival pada Mei mendatang, dengan tujuan agar UMKM di Papua Barat Daya ini lebih maju dan berkembang. Besok hari untuk kembali dilakukan kurasi ulang, sehingga nanti dari kurator akan menyampaikan feedback bagaimana mereka masukkan supaya produk-produk mereka lebih bagus lagi. Di bagian apa aja yang perlu diperbaiki dari UMKM yang tahun lalu sudah kita lakukan kurasi dan pelatihan. Salah satu UMKM makanan mengaku senang bisa mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan tersebut. Karena berkat bantuan dukungan Bank Indonesia, UMKM ini kini sudah dapat menjual produknya pada semua supermarket yang ada di kota dan kabupaten di Papua Barat Daya dan bahkan keluar daerah. Bank Indonesia bangun Mama rumah produksi. Kalau mau dibilang 2 rumah produksi, 1 rumah produksi yang pertama, terus
dengan satu rumah produksi yang ada, terus mama kita produksi semakin banyak produk kita. Jadi Bank Indonesia lihat, terus Bank Indonesia bangun satu rumah produksi baru lagi. Yang awalnya yang dibangun sama Bank Indonesia itu agak kecil. Yang sekarang Bank Indonesia bangun dari tempat produksi, packingan sampai ke toko di depan. Selain pengembangan UMKM, Bank Indonesia juga akan mengundang Dinas Pariwisata pada setiap kabupaten kota untuk mempromosikan pariwisata yang dimiliki dalam festival mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Suasana Ramadan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya disambut gembira oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari ramainya pedagang takjil yang dikunjungi warga jelang waktu berbuka puasa. Berbagai jenis makanan dan minuman ramai dijajakan jelang waktu berbuka puasa. Salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman. Mulai dari pukul 12.00 waktu Indonesia Timur hingga 18.00 sudah ramai didatangi warga yang akan mencari menu takjil. Ada beragam jenis kue dan minuman manis yang dijajakan oleh pedagang. Salah satunya asida, jalangkote, kue lontar dan kue lainnya, dan berbagai minuman seperti pisang hijau, sop buah hingga makanan yang manis-manis. Lokasi ini ramai dikunjungi karena rasanya yang enak dan harganya sangat terjangkau. Salah seorang pedagang mengaku pendapatannya mulai dari awal Ramadan hingga saat ini meningkat. Sehari ia bisa memperoleh omset di atas 10 juta rupiah. Kebanyakan kue-kue tradisional dari suku Bugis, ada juga tradisional dari sebelah daerah-daerah yang lain. Kebanyakan yang laris manis itu jalangkote, gorengan seperti jalangkote, bakwan, dan kue-kue manis. Selain itu minuman ada? Yang paling laku pisang hijau, kakak. Selain di Jalan Ahmad Yani, penjualan takjil juga ramai di beberapa lokasi. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Keindahan Masjid Kuba di tengah pasar tradisional. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, kami akan mengajak Anda melihat salah satu masjid tertua yang terletak di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong. Masjid Kuba namanya. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat beribadah, namun terkenal dengan keindahan arsitekturnya. Masjid Kuba terletak di Jalan Selat Sunda, Remu Selatan, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ini adalah salah satu masjid tertua yang dibangun sejak tahun 1980 di atas tanah seluas 20 x 20 meter untuk tempat beribadah bagi pedagang pasar sentral Remu Sorong. Kuba sendiri diambil dari nama salah satu masjid yang dibangun oleh Rasulullah, sehingga konsep pembangunan masjid mengambil contoh dari Masjid Kuba Madinah, Arab Saudi, agar tetap mengingatkan warga Kota Sorong tentang tanah suci. Meskipun berada di tengah pasar, Masjid Kuba terkenal dengan keindahannya. Karena dibangun dengan konsep modern klasik, tampak dari luar terlihat seperti bangunan ala Timur Tengah. Hampir sebagian besar ukiran dan ornamen yang ada dalam Masjid Kuba berwarna keemasan, sehingga menambah kesan elegan dan mewah, menambah kenyamanan jamaah saat beribadah. Kami sengaja, BKM ini sengaja membuat konsep ini agar mereka serekan yang telah melaksanakan haji dan umroh, mereka
mereka ketika kembali ke tanah air, khususnya di Kota Sorong, mereka selalu teringat ketika mereka berada di dua kota suci pertama, Madinah. Setelah beberapa kali direnovasi, Masjid Quba mampu menampung sebanyak 800 jamaah. Bahkan setiap harinya selalu dipadati jamaah untuk melaksanakan sholat, memanjatkan doa, dan membaca Al-Quran. Pada momen bulan Ramadan selalu ada kegiatan yang dilaksanakan, seperti tadarus usai sholat taraweh, ceramah agama dengan imam yang didatangkan dari luar daerah, buka puasa bersama, dan pada 10 malam terakhir digelar sahur bersama. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen terpercaya.